Pengalaman horor di apartemen angker yang ada tetangga sebelahnya yang seram. Begitulah kira-kira isi cerita horor yang akan Mimin bawakan kali ini, khusus buat kalian penikmat horor di channel spesial horor. Dari akun Twitter @penulismalam94 berjudul asli, kamar apartemen itu sudah tidak berpenghuni 3 tahun lalu. Langsung saja, selamat menyimak. Semoga kalian benar-benar berani dan tidak malu buat merinding. Salam horor. Tangerang 2001. Pada malam itu, Mbak Tina selaku asisten rumah tangga di rumahku mengangkat telepon yang berdering. "Halo, dengan siapa saya bicara?" tanyanya. Namun, tidak ada jawaban apapun di seberang sana. Malahan, hanya ada suara tangis perempuan saja. "Halo? Halo? Kok cuma ada suara orang nangis? Siapa sih ini?" tanyanya Mbak Tina penasaran. Kemudian wajah Mbak Tina menjadi serius dan menjawab, "Oh, ini Non Ani." "Loh, kenapa Non? Kok menangis begitu?" tanya Mbak Tina lagi. Dan lalu ia terlihat hanya mengangguk-angguk kepala sambil menjawab iya dan iya saja. Tidak lama, teleponnya pun ditutup. Mbak Tina dengan agak panik langsung memanggil nenekku yang kebetulan sedang menginap di rumahku. Mimi, Non Ani Mi," ucapnya panik. "Kenapa sama Non Ani, Tina?" tanya nenek penasaran. "Mi, tadi Non Ani ditelepon menangis. Dia bilang, tolong cepat sekarang ini dijemput ke apartemennya di Sunter. Pokoknya harus malam ini Mi ke sana," ucap Mbak Tina. "Loh, kenapa kok buru-buru begitu? Bikin panik saja deh Non Ani itu," jawab nenek sambil bersiap pergi. "Sudah, gak apa-apa Mi. Tengoklah ke sana. Takutnya sakit mahnya Ani sedang kambuh. Biar nanti Adi yang antar Mimi ke Sunter," sahut Mama, yang saat itu kebetulan mendengar percakapan antara Mbak Tina dan nenek. Dengan agak tergesa-gesa akhirnya nenekku dan Mang Adi malam itu juga pergi menuju ke apartemen Tante Ani. Oh iya, Tante Ani ini adik nomor kedua Mama. Setibanya di apartemen, Tante Ani masih terlihat sangat terpukul dan langsung menangis sambil sesenggukan. Nenekku berkali-kali menanyakan kenapa dan ada apa yang terjadi, namun Tante Ani masih belum mau menjawab. Setelah Tante Ani agak tenang dan tidak lagi menangis, ia baru mau sedikit berbicara. "Mi, nanti saya ceritanya di rumah Teteh. Sekarang yang terpenting saya mau pergi dulu dari apartemen ini Mi," ucapnya sambil mengemasi pakaiannya. Sepanjang perjalanan antara Sunter Tangerang, Tante Ani pun masih saja belum mau bercerita walaupun adiknya Mang Adi. Oh ya, kalau yang belum tahu, Mang Adi itu adik bontot Mama. Mencecar dengan pertanyaan dan juga sempat menduga jika kakak perempuannya itu menangis hanya karena putus cinta. Begitu sampai di rumah Mamaku, Tante Ani langsung bercerita tentang apa yang membuatnya menangis dan begitu amat ketakutan. "Teh, masa tetangga sebelah kamarku itu makhluk halus?" ucapnya dengan nada agak bergetar. "Loh, Teteh pikir kamu ini sakit mahnya kambuh," jawab Mama. Tante Ani menghela nafas sebelum ia bercerita. Ia terlihat
sambil mencoba mengingat kejadian mistis yang menimpa dirinya dari sebulan lalu. Namun, anehnya, ia baru mengetahui jika tetangga apartemennya sudah tidak ada lagi dari seorang cleaning service yang bertugas di lantai tersebut. Kejadian bermula saat Tante Ani, selanjutnya kita sebut saja Ani, telah menyelesaikan pendidikan di 3 jurusan kesekretarisan. Sebelumnya, ia tinggal sementara di rumah sang kakak Tini, dan setelah ia lulus pendidikan di 3-nya, beruntung Ani langsung diterima bekerja di salah satu perusahaan swasta bonafit. Oleh karena demikian, Ani memutuskan untuk tinggal sendiri dan lalu mencari kos-kosan yang jaraknya tidak jauh dari kantornya. Namun, saat itu, secara kebetulan ia diajak kawan kuliahnya yang sebut saja namanya Linda untuk mengontrak sebuah apartemen di kawasan Sunter. Ani pun langsung menyetujui tawaran dari sahabatnya tersebut. Karena setelah dipikir-pikir, untuk biaya sewa bulanannya jauh lebih murah jika dibayar 50-50 bersama Linda, dibandingkan ia harus mengekos sendirian. Ya sudah Lin, aku mau deh. Lagian, kalau sewa apartemen jauh lebih nyaman, ucap Ani menyetujui. Belum ada 1 minggu Ani bersama Linda menempati apartemen itu. Rupa-rupanya Linda diminta oleh kedua orang tuanya untuk pulang ke kampung halaman yang berada di Makassar untuk melangsungkan pernikahan. Aduh nih, aku gak enak nih kalau nolak kemauan orang tuaku buat ngejodohin aku. Otomatis aku harus balik ke kampung. Dan kamu berarti di sini sendirian dong kalau aku tidak ada, tanya Linda agak mengkhawatirkan Ani. Sebagai sahabat karib Ani, Linda paham betul jika Ani ini masih memiliki sifat yang kekanak-kanakan. Salah satu contoh kecilnya, Ani kalau tidak diingatkan untuk makan, pasti dia tidak akan makan sampai asam lambungnya benar-benar naik. Ih, nggak apa-apalah, aku sendirian di sini. Lagian, aku kali yang tidak enak nih sama kamu. Kan uang kamu sudah masuk banyak, Lin, buat sewa apartemen ini. Tapi cuma ditinggalin beberapa hari doang sama kamu, jawab Ani tidak enak hati. Nggak usah kamu pikirin kali nih masalah uang mah. Aku justru kepikiran kalau kamu sendiri ntar nggak ada yang ngingetin kamu makan, sahut Linda. Setelah membantu menyiapkan segala pakaian sahabatnya, Ani pun langsung mengantar Linda ke bandara. Melihat sahabatnya Linda sudah masuk ke dalam bandara, Ani segera pulang ke apartemennya. Tetapi sebelum itu ia sempatkan dulu untuk membeli makan malam. Begitu sampai di depan kamar apartemen, Ani melihat jika pintu kamar tetangga sebelahnya itu terbuka lebar dan persis di depan pintu ada seorang nenek berusia 70 tahun, bertubuh agak gempal dan berwajah oriental, sedang duduk di atas kursi roda. Ani pun sempat beradu pandang dengan nenek itu dan mereka berdua saling menyunggingkan senyum satu sama lain. Noni, habis dari mana pulang malam-malam begini? Tanya si nenek lembut sambil tersenyum hangat kepada Ani. Habis antar temanku, Oma. Oma, kok malam-malam begini di luar? Tanya Ani sedikit berbasa-basi. Oh, Oma lagi nunggu anak, mantu, sama cucu Oma, ucapnya. Entah bagaimana, seketika muncul rasa iba Ani melihat nenek itu berada di lorong apartemen sendirian. Ani menebak jika nenek itu hidup sebatang kara di apartemen. Namun sewaktu-waktu nenek itu dijenguk oleh keluarganya. Ani pun mengajak si nenek untuk masuk ke kamarnya dulu agar menunggu keluarganya di dalam saja. Oma,
Aku masuk dulu ya. Oh iya, Oma mau tidak nunggunya di kamarku saja daripada Oma sendirian di luar. Nanti Oma masuk angin, ajak Ani. Lain kali saja Oma main ke tempat kamu, Non. Oma tunggu di sini saja, tolak nenek itu dengan lembut. Ani segera menutup pintunya dan mempersiapkan makan malam yang baru ia beli. Baru saja Ani mau makan, ia mendengar suara nenek itu batuk-batuk dengan tidak memiliki jeda. Ani yang khawatir, kemudian mengintip di balik kaca pintu kecil yang menghadap ke lorong apartemen. Dan di sana, ia melihat masih ada tetangganya tersebut sedang duduk di atas kursi rodanya menghadap ke arah lift. Ani membatin, aduh, kasihan sekali Oma ini. Takutnya keluarganya tidak jadi datang hari ini. Kan kasihan Oma itu masih terus menunggu di luar. Dengan inisiatif, Ani segera mengambilkan minyak angin miliknya dan lalu keluar kamar. Sambil mendekati nenek itu sambil berkata, Oma sedang tidak sehat sepertinya. Apa Oma masih mau nunggu di sini terus? Tanya Ani khawatir. Iya Noni, Oma akan terus menunggu anak, menantu sama cucu Oma di sini. Oma tidak apa-apa kok Noni, cuma batuk-batuk biasa saja. Jawab si nenek sambil sesekali menahan batuk. Ya sudah, kalau Oma mau tetap di luar, oh iya Oma, ini aku bawa minyak angin buat Oma. Oma pakai ya, biar badan Oma hangat dan tidak batuk-batuk lagi, ucap Ani sambil memberikan minyak angin di tangannya. Terima kasih sekali Noni, kamu sudah perhatian sama Oma. Ngomong-ngomong sendiri, tadi kita sudah bercakap-cakap tapi belum berkenalan. Nama Noni cantik ini siapa? Kalau Oma, panggil saja namanya Oma Frida. Namaku Ani Oma. Aku baru pindah sebenarnya ke apartemen ini. Belum ada 1 minggu kok. Sebelumnya aku tinggal bersama dengan sahabatku Linda. Tapi hari ini dia sudah kembali pulang ke kampung halamannya. Jadinya ya saya di sini sendiri saja Oma, jelas Ani. Saat sedang berbincang-bincang dengan nenek itu, muncul desiran angin dingin di sekitaran Ani yang seketika membuatnya merasa tidak nyaman. Anak, menantu, dan cucu Oma sudah datang Non, ucap nenek Frida sambil menunjukkan jari telunjuknya ke arah lift. Ani pun menolehkan kepalanya. Dan ia melihat sepasang suami istri beserta seorang anak laki-laki yang berdiri mematung di depan lift. Perlahan-lahan mereka berjalan mendekat. Namun setelah jarak mereka beberapa langkah dari posisi Ani berdiri, terlihat jelas tatapan mereka benar-benar kosong. Bahkan ketiganya pun tampak tidak memiliki ekspresi serta kulit mereka pucat sekali. Mereka berjalan beriringan, melewati sang nenek dan langsung masuk ke dalam kamar apartemen tanpa menyapa atau bahkan menolehkan wajah pun tidak kepada Ani. Ani langsung membatin, ih, sombong sekali keluarga itu. Dari perilakunya juga aneh. Nenek Frida seperti biasa membaca pikiran Ani saat itu dan kemudian menjawab, mereka itu keluarga Oma Non. Mereka sebenarnya anak-anak yang baik. Namun belum selesai nenek Frida bercerita, tiba-tiba ia menangis sesenggukan dan langsung membalikkan tubuhnya dan mengayuh kursi roda langsung masuk ke dalam kamar. Ani hanya bisa menatap heran tingkah laku tetangganya dan langsung kembali ke kamarnya. Dari pertemuan malam itu, Ani dan nenek Frida menjadi mulai mengenal satu sama lain. Setiap pulang kerja, sesekali Ani melihat nenek Frida duduk di depan kamarnya
yang menghadap ke arah lift. Seperti pada biasanya, Ani dan Nenek Frida pun saling sapa jika bertemu di lorong apartemen. Namun, pernah suatu ketika, pukul sekitar 1:30 malam, Ani mendengar suara tangisan Nenek Frida seperti tersayat-sayat pilu. Dengan perlahan, ia bangkit dari tempat tidurnya dan mengintip dari celah kaca pintu kecil. Di sana tampak Nenek Frida sedang duduk di kursi roda sambil kedua tangannya menutup wajahnya dengan terisak-isak tangis. Ani segera membuka pintu kamarnya dan mendekati Nenek Frida. "Oma, kok belum tidur? Kan ini sudah malam. Apa anak, menantu, serta cucu Oma belum pulang?" tanya Ani. Nenek Frida tidak juga menjawab. Ia hanya terisak-isak tidak berhenti. Ani segera memeluk tubuh Nenek Frida, namun saat Ani mencoba memeluknya, tercium aroma yang sangat aneh, yaitu bau kamper menyengat hidung. Tubuh Nenek Frida pun terasa amat dingin sekali, dan lagi pula kini wajahnya terlihat pucat sekali. Oma sakit ya? Masuk ke kamarku yuk, biar Oma tidak kedinginan," ajak Ani sambil agak menahan nafas karena sejujurnya ia mual dengan bau kamper yang menyengat hidung. Ketika itu, Nenek Frida menganggukkan kepala saat Ani mengajaknya masuk. Ani dengan pelan-pelan mendorong kursi roda Nenek Frida ke dalam kamar apartemennya. Nenek Frida hanya sedikit bercerita jika anak, menantu, serta cucunya sudah pergi. Namun, saat Ani bertanya kemana perginya mereka, Nenek Frida tidak menjawab. Ani pun tidak mau menambah kesedihan Nenek Frida dengan mencecar pertanyaan seputar keluarganya. Hingga ketika Ani yang hendak pergi bekerja di pagi harinya pamit izin ke Nenek Frida untuk melanjutkan tidurnya kembali. "Oma, besok Ani mau ke kantor. Ani tidur duluan ya Oma. Oma silahkan saja tidur di kamar kosong itu. Di sana juga sudah ada bantal dan selimutnya kok," ucap Ani sambil bangkit berdiri menuju ke kamar tidurnya. Tetapi saat Ani berjalan melewati kaca ruang tengah yang menghadap ke sofa, ternyata pantulan bayangan Nenek Frida tidak ada. Ani yang terkejut kembali menoleh ke arah sofa tempat di mana Nenek Frida masih duduk di atas kursi rodanya. Namun di sana masih tampak ada Nenek Frida yang juga sedang melihat ke arah Ani. "Kenapa Noni? Kok kamu seperti orang kebingungan?" tanya Nenek Frida lembut sambil tersenyum. Enggak Oma, enggak apa-apa. Mungkin Ani masih agak mengantuk, jadi pikirannya kemana-mana," jawab Ani datar sambil masuk ke dalam kamar tidur. Dalam tidurnya, Ani bermimpi yang sangat menyeramkan. Ia masuk ke dalam kamar Nenek Frida, namun di sana tercium aroma yang amat busuk sekali, lebih-lebih dibandingkan dari bau bangkai tikus. Ia memanggil-manggil Nenek Frida, namun tidak ada jawaban. Saat Ani mencoba membuka kamar utama, tampaklah sepasang suami istri serta anaknya yang tergeletak tidak bernyawa dengan mulut berbusa. Ani yang ketakutan dalam mimpinya itu seolah tidak bisa keluar dari dalam kamar apartemen tetangganya. Sampai pada akhirnya ia berlari membuka kamar kedua, dan di sana tampak ada Nenek Frida yang juga sudah tidak bernyawa di atas kursi roda. Ani langsung membaca ayat kursi dan berdoa dalam hati. Beruntunglah Ani perlahan bisa membuka mata dan segera bangun dari mimpi buruknya. Ani langsung beranjak ke kamar kosong bekas Linda tempati, berharap masih ada Nenek Frida di sana.
Tetapi kamar itu tampak kosong dan terlihat posisi bantal serta selimutnya tidak berubah, seperti tidak ditempati semalam oleh nenek Frida. Ani masih menduga, mungkin sepertinya saat ia tertidur nenek Frida sudah pulang kembali ke kamar apartemennya. Setelah Ani selesai mandi dan sudah siap berkemas, ia langsung bergegas untuk pergi ke kantor. Namun, ia baru sadar, rupa-rupanya pintu kamar apartemennya Ani masih dalam posisi terkunci dari dalam. Ani berpikir keras, jika semalam nenek Frida berarti sudah pulang ke kamar apartemennya. Tetapi kok pintu apartemennya Ani masih dalam keadaan terkunci dari dalam? Atau mungkin Ani lupa jika semalam ia sendiri yang sudah membukakan pintu apartemen, dan setelah nenek Frida pulang, ia kembali mengunci pintu apartemen itu. Muncul tanda tanya besar yang ada di benak Ani. Ia pun sempat berdiri mematung cukup lama di depan kamar nenek Frida. Ia berniat untuk menanyakan langsung apakah semalam nenek Frida tidak jadi tidur di kamar apartemen Ani. Rencana itu Ani urungkan, manakala di sisi lain ia melihat ada seorang cleaning service wanita yang wajahnya menatap aneh kepada Ani saat Ani berdiri mematung di depan kamar nenek Frida. Karena merasa risih diperhatikan oleh cleaning service itu, Ani pun langsung pergi berangkat kerja. Tidak seperti biasa-biasanya, entah mengapa wajah nenek Frida dan mimpi itu terus terbayang-bayang di pikiran Ani. Beberapa kali Ani ditegur atasannya karena tidak fokus bekerja dan banyak melamun. "Ani, sepertinya kamu sedang tidak fit hari ini ya?" "Tidak apa-apa, kalau kamu mau pulang duluan kok," ucap si ibu bos pengertian. Ani pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, karena biasanya ia selalu pulang lewat dari jam 7 malam. Karena sebenarnya ia tidak hanya menjadi sekretaris ibu bos, tetapi juga merangkap pekerjaan bagian administrasi. Ani ingat, saat tiba di lobi apartemen, jam menunjukkan pukul 5:30 sore. Ia segera naik lift sampai berhenti di lantai 9 tempat kamar apartemennya berada. Sebelum Ani masuk ke kamar apartemen, ia menyempatkan waktu untuk menemui nenek Frida sambil ia membawakan makanan untuk beliau. Berkali-kali Ani mengetuk-ngetuk pintu kamar apartemen nenek Frida sambil memanggil-manggil namanya. Namun tidak ada jawaban. Karena rasa penasaran dan juga khawatir nenek Frida tidak menjawabnya, perlahan Ani mencoba membuka pintu kamar apartemen itu. Pintu kamar baru setengah terbuka. Sudah tercium bau bangkai busuk dari dalam kamar nenek Frida. Ia mencoba memanggil-manggil nenek Frida, namun tidak ada jawaban. Ani kemudian melangkah menuju ke kamar utama. Dan saat pintu terbuka, Ani benar-benar terkejut melihat sepasang suami istri dan anaknya saling berpelukan dengan mulut berbusa. Tubuh mereka sudah memucat dan mata mereka pun terbelalak putih semua. Ani ingat akan mimpinya yang semalam. Benar-benar, secara rentetan peristiwanya pun persis seperti yang ia alami saat itu. Deja vu. Ani bahkan tidak bisa keluar dari kamar apartemen itu. Ia pun merasa seperti ada yang menariknya ke kamar kedua. Dan di sana, seperti dugaan Ani, terdapat jenazah nenek Frida yang sudah meninggal di atas kursi rodanya. Dengan sisa tenaga yang Ani punya, ia mencoba berteriak sekuat tenaga sambil menutup mata karena rasa takut luar biasa. Tidak lama, datang seorang cleaning service perempuan yang di saat pagi tadi memperhatikan gerak-geri Ani.
Bu, Bu, Ibu, kenapa ada di kamar ini? Sadar Bu, istighfar, ucapnya sambil menggoyang-goyangkan tubuh Ani. Ani lalu sempat melihat kembali ke sekitar kamar itu. Namun, hanya tampak ruangan kosong yang sudah berdebu dan kotor, serta tidak ada mayat siapapun di sana. Ani yang masih lemah dan syok segera dibopoh menuju ke dalam kamar apartemennya. Setelah keadaan Ani perlahan mulai tenang, si cleaning service, sebut saja namanya Mbak Ipah, menanyakan apa yang terjadi pada Ani. Dengan tubuh bergetar ketakutan, Ani menceritakan ulang kronologi kejadian yang baru saja terjadi. Mbak Ipah terlihat hanya manggut-manggut dan sama sekali seperti tidak terkejut mendengar cerita Ani. Bu, mohon maaf jika dari awal saya tidak menjelaskan kepada ibu. Sebenarnya tetangga sebelah ibu yang bernama Oma Frida ini dan keluarganya sudah meninggal sejak 3 tahun yang lalu. Kamar itu pun kini dibiarkan kosong setelah pemiliknya meninggal. Bahkan orang pertama yang mengetahui keluarga Oma Frida telah tiada itu saya, Bu. Saat itu, saat sedang mengepel lantai, saya mencium adanya bau bangkai. Saya cari perlahan-lahan, namun tidak juga diketemukan. Sampai pada akhirnya aroma itu semakin kuat tercium dari kamar Oma Frida. Saya coba mengetuk-ngetuk kamarnya, tapi tidak ada jawaban. Kemudian saya menanyakan ke security yang berjaga tentang Oma Frida. Namun mereka tidak ada yang melihat keberadaan keluarga Oma Frida sejak 4 hari lalu. Saya pun akhirnya mencoba untuk membuka pintu kamar apartemen Oma Frida sendiri. Dan betapa terkejutnya saya melihat keluarga itu sudah meninggal semua dengan posisi seperti yang Ibu Ani lihat. Ayah ibu dan anak laki-laki saling berpelukan di tempat tidur dengan mulut berbusa, serta Oma Frida yang juga meninggal di kamar kedua dengan posisi terduduk di atas kursi rodanya. Setelah penemuan mengerikan itu, kamar ini banyak didatangi oleh polisi dan juga kerabat dari almarhum untuk dimintai keterangan. Saya dengar selintingan desas-desus penyebab kematiannya adalah anak laki-laki Oma Frida terlilit utang kepada pihak bank untuk membiayai pengobatan Oma Frida karena terkena kanker paru. Bukannya sembuh, malahan penyakit Oma Frida semakin memburuk, sehingga membuat anak laki-laki Oma Frida itu stres berat. Belum selesai masalahnya, sang istri yang tidak kuat dengan cobaan itu berkali-kali meminta cerai dan selalu mengancam akan membawa anak laki-laki sematawayangnya yang bernama Darren pergi jika pihak bank menyita aset mereka berdua. Memang sebelum ada kejadian mengenaskan itu, saya pun sering mendengar cekcok suami istri dari arah kamar apartemen Oma Frida. Tapi saat itu saya masih berpikiran positif. Wajar saja dalam rumah tangga ada perselisihan pendapat. Saya sendiri tidak habis pikir jika karena masalah tersebut anak Oma Frida atau sang suami, Pak Hans, tega meracuni ibunya, Oma Frida, istrinya, Ibu Cencen, dan anaknya, Darren, dengan cara mencampurkan racun dengan susu putih. Sesudah kejadian tersebut, ada juga kesaksian dari penghuni kamar di sekitar yang suka mendengar suara orang cekcok sampai membanting-banting barang. Namun, setelah didekati kamar tersebut, suaranya mendadak hilang. Baru beberapa langkah menjauh, kemudian suara bising percekcokan muncul kembali dari kamar itu. Karena kesal dipermainkan, si penghuni itu kemudian membuka pintu kamar tersebut. Namun di sana tidak ada siapa-siapa. Akhirnya, tidak lama kemudian, penghuni apartemen tersebut pindah. Ada pula cerita suara batuk-batuk nenek-nenek yang sangat mengganggu di malam hari, seperti tidak memiliki jeda.
dan suara tangis perempuan di jam 12 sampai jam 3 malam. Entah mengapa, kamar apartemen lain di sekitar kamar bekas Oma Frida itu selalu berganti-ganti penghuni. Saya pribadi memang tidak pernah ditampakkan secara langsung keluarga Oma Frida yang telah meninggal. Tapi saya pernah menyaksikan keanehan jika ada bekas jejak langkah kaki anak laki-laki dari kamar Bu Ani yang tiba-tiba hilang di depan kamar Oma Frida saat pagi hari. Padahal saat itu posisinya kamar Ibu Ani masih kosong. Begitupun dengan bekas kamar apartemen Oma Frida pasca kejadian mengenaskan. Oh iya, cerita terakhir penghuni yang menempati kamar ini sebelum Ibu Ani pun sempat gempar melaporkan kepada pihak security ada mayat seorang nenek-nenek di depan lorong. Namun saat security datang untuk mengecek, mayat itu sudah tidak ada. Untung saja belum menelpon pihak kepolisian. Mendengar pengakuan dari Mbak Ipah membuat Ani semakin bergetar ketakutan. Ia semakin menangis sejadi-jadinya. Sewaktu kemarin saya perhatikan Ibu Ani sedang berdiri di depan kamar Oma Frida, saya sudah bisa menebak-nebak akan ada hal apa yang selanjutnya terjadi. Namun saya masih enggan untuk berterus terang kepada Bu Ani, karena jika saya membocorkan rahasia-rahasia ini kepada ibu, pasti ibu tidak akan memperpanjang kontrak sewa tersebut. Kalau sudah terjadikan, ibu punya alasan tersendiri untuk tidak meneruskan kontrak sewa. Dan yang terpenting, ibu benar-benar merasakan keanehan kamar itu sendiri, bukan berasal dari mulut saya, sambung Mbak Ipah. Ani akhirnya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak di kamar apartemen itu dan kembali tinggal bersama kakaknya Tini karena trauma. Oh iya, setelah kepindahan Ani, ia sempat menelpon sahabatnya Linda dan menceritakan kejadian-kejadian di luar nalar seputar kamar apartemen berhantu itu. Dan Linda menjawab, "Aduh, aku merinding sekali dengerin cerita kamu nih. Berarti bukan aku saja dong yang diganggu di situ. Aku juga belum pernah cerita sama kamu. Sebenarnya dari H-1 sebelum aku pindah, aku sudah merasa tidak enak sekali di situ. Pas malam-malam, sekitar jam 12-an lebih, masa aku dengar suara ketawa-ketawa anak kecil dan juga suara bunyi decitan roda. Awalnya sih aku pikir ya anak tetangga kali masih pada main-main. Nah, lalu saat mataku sudah mulai berasa berat mau tidur, aku sekilas melihat ada nenek-nenek duduk di kursi roda. Terus pas di sebelahnya ada anak cowok di dalam kamarku nih. Ya seketika aku loncatlah langsung masuk ke kamar kamu buat numpang tidur. Beruntunglah besoknya bokap nyokapku telepon suruh aku balik ke Makassar, ungkap Linda. Ih, sumpah kamu jahat, Lin. Kok kamu tidak ngomong dari awal sama aku, Lin? Jawab Ani agak kesal. Bukannya begitu nih. Pertama, aku mau cerita ke kamu, tapi aku keburu lupa. Kedua, aku sudah keburu pindah ke Makassar. Nah, yang ketiga, saat itu aku sendiri masih tidak yakin apa itu beneran yang aku lihat, atau aku ini sebenarnya sudah masuk ke alam mimpi. Tapi seingatku sih memang saat itu aku belum tidur kok. Cuma mataku saja yang sudah merasa ngantuk sekali, sahut Linda dari seberang sana. Akhir cerita, Ani atau tanteku ini sudah benar-benar tidak mau tinggal di apartemennya sama sekali. Dia pun seperti punya trauma kalau melihat lorong apartemen ataupun lorong kos-kosan sampai sekarang. Menurutnya, wajah Oma Frida beserta keluarganya yang tidak kasat mata itu masih terus terbayang-bayang dalam ingatannya. Walaupun kejadian mengerikan itu sudah berlalu 20 tahun yang lalu.